Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Wahyu Utara Saputro. NIM saya 17107011. Hari ini saya akan membahas yang namanya elektronika biomedis. Yang pertama itu saya akan membahas tentang elektrokardiografi. Indikasi dari elektrokardiografi itu: 1. Gangguan irama jantung, 2. Sinkop atau prasinkop, 3. Itu dicurigai PJK, keempat di hipertensi, yang kelima dicurigai kelainan kongenital, yang keenam itu kelainan katup dan lain-lainnya. Nah, perannya apa? Di sini perannya itu untuk hipertrofi atau dilatasi atrium dan vertikel, aritmia atau gangguan konduksi, iskemia dan infark miokard akut atau infark lama. Selanjutnya itu efek obat-obatan dan gangguan keseimbangan elektrolit. Di sini tuh ada gambar jantung. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan itu, ada yang 6 channel dan juga 12 channel. Yang perlu diketahui itu dari jantung itu punya ada titik-titiknya di sini. Nah, di sini itu adalah untuk penempatan sebuah diodanya nanti. Nah, di sini itu ada yang namanya kerjanya. Dari bagian ini atau sinusoidal node itu bekerja 60 sampai 100 kali per menit, dan di sini di antroventricular bundle itu dari 40 sampai 60 kali per menit, dan di sini dari Purkinje fiber itu dari 20 sampai 20 kali per menit. Di sini tuh untuk nentuin ketika tadi kita udah tahu titik-titiknya, kita harus tahu kerja jantung itu setiap berapa kali, setiap pompanya, mengalirkan darahnya, atau nanti setiap mengempas atau mengempisnya itu setiap berapa kali per menit gitu. Di jantung itu ada yang namanya depolarisasi dan repolarisasi. Yaitu depolarisasi itu suatu keadaan di mana terjadi perubahan potensial membran sel jantung dari nilai negatif menuju ke arah yang lebih positif. Repolarisasi itu suatu keadaan yang terjadi setelah fase depolarisasi berlalu. Pada fase ini terjadi redistribusi ion-ion dalam membran sel jantung kembali ke stadium istirahat. Jadi istilah katanya itu ketika jantung itu mengempas atau mengempis. Tuh. Nah, di sini tuh ada sadapan EKG. Sadapan itu kita tuh mau taruh elektrodanya tuh di bagian apa. Nah, itu adalah bisa dibilang sadapan ya, untuk mendapatkan denyut sinyalnya. Di sini ada terdapat 12 sadapan. Nah, sadapannya itu yang pertama itu 3 buah sadapan bipolar standar 1, 2, dan 3. Yang kedua itu 3 buah sadapan unipolar ekstremitas AVR, AVL, dan AVF. Yang ketiga itu 6 buah sadapan unipolar prekordial 6 VI V1 sampai V6. Maaf ya. Nah, di sini tuh ada sadapan baku bipolar. Nah, di sini tuh ada sadapan 1. Nah, sadapan 1 itu ada di lengan kanan dan lengan kiri, ada di sini. Dan itu bermuatan positif. Jadi berarti dari kanan ke kiri muatannya positif. Yang kedua itu sadapan yang kedua itu selisih potensial antara lengan kanan dan tungkai kiri. Di sini kali ya. Bermuatan lebih positif dari LA. Jadi dari tungkai kiri ke kanan itu muatannya lebih positif. Sadapan kiri itu selisih potensial dari lengan kiri ke tungkai kanan. Nah, di sini tuh ada gambarnya. Jadi bisa dibilang Eindhoven triangle. Jadi untuk dapetin sebuah sinyalnya itu bisa dari tiga sisi, dari tangan kanan ke kaki kiri, atau dari tangan kiri ke kaki kiri, dan di kanan kiri yang tadi sadapan kanan. Nah, di sini monitoring lead 1. Ini bentuk dari monitoring lead 2. Dan di sini ada monitoring lead 3. Nah, di sini
di setiap ini tuh ada namanya elektroda. Jadi elektroda itu yang buat menangkap sebuah sinyal atau detak yang kemudian diproses jadi bentuk sinyal. Nah, di sini tuh ada sandapan ekstremis unipolar. Itu sandapan pertama itu sandapan APR, sandapan unipolar dengan kanan yang diperkuat. Sandapan APL, sandapan unipolar dengan kiri yang diperkuat, dan sandapan APF itu sandapan unipolar tungkai kiri yang diperkuat. Jadi semua sinyal yang didapat itu diperkuat karena sinyal EKG yang didapat itu adalah sinyal yang lemah. Jadi memang harus diperkuat biar dapat presisi yang lebih bagus. Tapi ketika diperkuat itu sinyal itu tidak rusak. Gitu. Nah, di sini tuh ada sandapan dada unipolar. Jadi ketika tadi kita udah dapat tangan dan kaki, ini di dada. Nah, sandapan itu ada di sandapan V1 itu ada di sela 3, sela iga 4. Nah, di sini tuh lebih jelas itu di sini ada sandapan V1, V2, V3, V4, V5, V6, 7, 8, 9 dan V3R sampai V9R. Mungkin lebih jelasnya itu langsung ke gambarnya di sini. Jadi kalau tadi itu di kanan dan ini tuh udah di dada. Jadi sandapan itu yang tadi itu kita gunain nadi. Yang di sini kita langsung ke titik-titik jantung yang tadi sudah tahu titik-titiknya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Dari saya itu kurang bisa menjelaskan tentang bagian-bagiannya di mana, letak-letaknya di mana. Karena dari sini dari saya itu cuma bahas tentang penempatan titik elektrodanya saja untuk dipasangkan ke elektrokardiografi alatnya, maksudnya gitu. Nah, di sini. Nah, di sini ini jilid 1 ya. Nah, jilid 1 itu di sini ada elektroda, ada tan kanan, tan kiri. Nah, di sini ada elektrodanya yang dipasang. Dan di sini ada ground. Ground itu di badan kita dan juga dikasih power sekitar 12 volt mungkin ya. Nah, di sini itu ada anatomi 12 EKG. Jadi bagian mana sih yang ketika jantung itu berdetak? Nah, di sini itu kita dari sini, dari bagian ini saya kurang paham dengan namanya jantung karena di sini jurusan saya bukan jurusan kesehatan tapi jurusan teknik. Jadi hanya paham sebatas penempatannya saja. Tidak tahu untuk bagian-bagiannya dan fungsi lebih ekspertnya tuh buat apa dari jantung itu jadi bagian ketika rusak itu nanti kemana itu sebenarnya cuma hanya sebatas penempatan elektroda dan fungsinya saja. Di sini ada 1 lateral, 2 informer dan 3 inferior dan 3 inferior dan seterusnya. Di sini bisa dilihat. Nah, dari standar rekaman EKG itu ada beberapa acuan ya. Di sini tuh rekamannya itu kecepatannya 25 mm per detik dan dikalibrasi 1 mV dan 1 mV ini sama dengan 10 mm. Nah, di sini tuh ada ukuran kertas EKG. Jadi setiap kertas EKG itu ada setiap kotak-kotak kayak kertas tulisan sambung mungkin. Nah, di sini tuh ada 1 kotak itu bernilai 0,04 detik yang didapat. 1 kotak kecil itu jadi bisa dibilang 1 kotak kecil itu ya 1 kotak besar itu 5 kotak, jadi kumpulan 5 kotak dan jadi 1. Nah, di sini kenapa dijadi per 25 karena setiap detik, setiap ini tuh kita ngambil datanya tuh per menit. Jadi setiap 0,4 detik ketika dikali 25 itu sama dengan berapa detik gitu.
Nah, di sini ada 25 mm, tiap 5 mm, dan garis vertikalnya itu di sini bisa dibilang kayak tegangannya 1 mm itu 0,10 mV dan 10 mm itu 1 mV. Nah, di sini ada kertas EKG. Nah, di sini itu ada yang tadi saya bilang, di sini ada kotak besar dan kotak kecil. Nah, kotak kecil ya itu cuma terdiri dari satu kotak ini. Kotak besar yaitu kumpulan 25 kotak kecil, yang mana ketika dijumlahin itu sama dengan 90 detik, karena setiap 0,20 detik, karena kita ngambil datanya itu bisa dibilang apa ya, bahasanya agak rumit. Karena itu buat acuan kita nanti, karena dari kotak ini ketika dijumlahin itu setiap berapa detik, dan kita itu ngukurnya selama 60 detik, atau bisa dibilang direkam bisa bermenit-menit. Cuman untuk acuannya itu hanya 60 detik aja di sini. Itu ya. Dan di sini juga ada voltasenya, 1 mm sama dengan satu kotak kecil sama dengan 0,1 mV. Dan seterusnya di sini ada 5 mm, 10 kotak kecil dan 20 kotak kecil. Nah, 5 kotak kecil itu sama dengan 5 mm itu sama dengan 5 kotak besar yang nilainya 0,5 mV, dan di sini ada 10 kotak kecil sama dengan 2 kotak besar sama dengan 1 mV gitu. Nah, di sini tuh ada morfologi gelombang EKG-nya. Di setiap EKG itu ada namanya P, Q, R, ST, dan T. Nah, P, Q, R, S, ST, dan T, gitu ya. Nah, di sini tuh ada bagiannya. P itu adalah atrial depolarisasi atau gelombang P. Di gelombang QRS itu vertikular depolarisasi. Dan di ST itu vertikular repolarisasi, dan T itu vertikular repolarisasi. Nah, di sini itu ada PR interval. Di sini juga ada vertikular repolarisasi dan depolarisasi untuk gelombang QT. Jadi dasarnya itu ada P, QRS, ST, dan T. Tetapi untuk bagian-bagian sudah ada gelombang R, dan di sini ada QT. Maaf. Nah, di sini ada bentuk gelombang EKG normal. Normalnya itu seperti ini. Biasanya itu gelombang ini hanya dimiliki oleh anak bayi. Ya, bayi lah ya, anak bayi yang baru kecil, yang baru lahir. Nah, ini gelombangnya. Nah, di sini tuh ada gelombang P. Tingginya itu harus kurang lebih 0,3 mV, lebarnya kurang lebih 0,12 detik, selalu positif dari L2, itu selalu negatif di RDR. Nah, di sini tuh untuk mengetahui kelainan di atrium. Terus di sini ada abnormalnya nih atau kelainannya. Di sini P pulmonal ketika tingginya itu lebih dari 3 kotak kecil. P mitral itu lebarnya itu lebih dari 3 kotak kecil, dan bentuk gelombang P aneh atau terbalik atau tidak ada gelombang P gitu. Jadi abnormalnya itu, kelainannya itu ketika gelombang P-nya nggak ada, gelombang P-nya kebalik, atau gelombang P-nya aneh. Maksudnya aneh itu beda dari yang ini, mungkin bisa osilasinya lebih tinggi, mungkin bisa. Nah, di sini ada PR interval. Di sini tuh jarak mulai dari awal gelombang P sampai gelombang awal kompleks QRS, dan menggambarkan waktu yang diperlukan gelombang depolarisasi untuk bergerak dari atrium ke ventricle. Normalnya itu 3 sampai 5 kotak kecil, intervalnya selalu sama, dan kelainannya itu memanjang dan memendek. Gitu. Nah, di sini ada gelombang QRS. Nah, di sini tuh gambaran yang ditimbulkan oleh depolarisasi ventricle. Normalnya itu lebarnya
0,06 sampai 0,12 detik, tingginya tergantung lead. Nah, di sini tuh ketika kelainan itu gelombang Q pantogolis jika lebarnya itu lebih dari 0,06 detik dan dalamnya melebihi sepertiga dari gelombang R pada konteks QRS yang sama. Nah, di sini ada morfologi QRS. Di sini ada gelombang, untuk gelombangnya ada QRS, RS, RS, ini R-nya kecil dan sini R-nya besar. Di sini dia osilasinya di atas dan di sini dia osilasi di bawah. Dimulai dari bawah, QR, iya deh. Kalau QRS dia ke atas nih, dari osilasi ke bawah dulu baru ke atas, dan Q per QS ke bawah, RSR, nah dari osilasi dari bawah turun lagi terus naik, RSR. Nah bedanya di sini yang kecil itu pasti dia bawah. Kalau ini dia sama, gelombang pasti ke bawah tapi dimulai dari atas. Nah di sini ada gelombang T. Nilai T itu nilai normalnya kurang dari 1 mV pada sanapan prekordial dan kurang dari 0,5 mV pada sanapan ekstremitas. Abnormalnya di sini nah, di sini bentuk normalnya ini dijelasin. Heart rate-nya itu 60 sampai 100 per menit, ritmenya essentially regular, smoker side-nya is unknown. Di sini saya kurang tahu ini apa. Nah, ini gelombang P-nya itu upgrade inlet. Nanti dia ke atas. Ini normal nih, PR normal, equal sama QRS kompleks yang biasanya normal. Normalnya itu 0,10 atau kurang. Nah, dari cara membaca EKG itu, satu, tentukan iramanya. Iramanya itu biasanya bisa pakai stetoskop atau bisa dilihat dari lembaran EKG yang sudah di print. Yang kedua tuh tentukan frekuensi jantungnya. Nah, nanti ada rumusnya, dan tentukan aksis jantung, nanti ada caranya. Dan di sini ada identifikasi gelombang P normal, terus juga identifikasi interval R, identifikasi gelombang QRS, dan interpretasi. Interpretasi itu maksudnya mendiagnosis dia tuh sakitnya apa. Nah, di sini tuh iramanya ukuran interval R sampai R besar dan P sampai P besar itu jika reguler itu intervalnya konstan. Kalau irregular itu intervalnya tidak sama. Nah, di sini tuh ada heart rate-nya. Normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, tachycardia itu 100 kali per menit. Lebih dari itu, dan bradycardia itu dia kurang dari 100 kali per menit. Nah, di sini ada rumus menghitung heart rate atau detak jantung. Nah, di sini itu ada menentukan frekuensi jantung. Nah, di sini ada 300, di sini ada 1500. 300 itu kita menggunakan kotak besar. Kotak besar ya. Satu kotak kecil itu 1. Tapi kalau satu kotak besar itu isinya 5. Gitu, bahkan di sini kalau misalnya 300 dikali 5, maka hasilnya 1500. Hanya beda di situ saja. Dan di sini jumlah kotaknya pun dalam keadaan 60 detik. Cuma beda di kecilnya saja. Terus ambil EKG strip sepanjang 6 detik. Hitung jumlah QRS dan kalikan 10. Berarti maaf yang tadi, yang gelombang yang tadi kenapa 0,2 detik, ketika jadikan 25 cejer itu sepanjang 6 detik. Tuh. Jadi untuk acuannya itu kita ngambil barang apa? Untuk ngambil kertasnya kita itu tuh pertama selama 6 detik dulu. Habis itu baru kita pantau selama yang kita mau. Nah, di sini ada aksis jantung. Untuk aksis jantung sendiri dari
Saya cuman bisa ngasih tahu bentuk aksis jantung gimana, cuman untuk bentuknya itu agak sedikit kurang bisa menjelaskan, jadi kita skip dulu aja. Nah, di sini ada namanya aritmia. Aritmia itu adalah keadaan di mana orang ketika dipantau pakai alat EKG itu dia kelihatannya normal, tapi sebenarnya sakit. Gitu. Nah, di sini tuh gangguan urutan irama, atau maksudnya dari aritmia itu adalah gangguan urutan irama atau kecepatan dari proses depolarisasi terus repolarisasi atau keduanya pada jantung. Penyebabnya itu hipoksia iskemik miokard dan gangguan keseimbangan elektronik dan gas darah, serta dia sering mengonsumsi obat-obatan. Nah, di sini karena tadi ada yang namanya EKG, di sini ada yang namanya EEG. EEG itu adalah elektroencephalogram atau gelombang otak. EKG itu jantung, EEG itu otak. Di sini kita singgung sedikit. Dari EEG sendiri itu merupakan salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Kalau dari jantung tadi kita lihat denyutnya. Setiap denyutnya itu yang kita hitung. Nah, kalau dari EEG itu aktivitas listriknya. Jadi setiap neuron yang ada di otak kita itu menghasilkan kayak denyutan listrik. Denyutnya itu berupa listrik, lonjakan listrik, bukan dari gerak fisik ya. Jadi bedanya di situ. Nah, ilustrasi dari EEG itu seperti ini. Jadi kalau misal tadi di EKG itu di jantung di sini cuma ada 6 titik. Nah, di EEG itu lebih banyak dan lebih kompleks. Yang pertama itu kalau misalnya di EEG kesulitannya itu adalah ketika kita itu gemuk. Jadi dari lapisan yang kita tentukan itu agak susah nentuin penempatan elektroda di sini di dadanya itu agak susah karena kita gemuk gitu. Kalau di EEG itu lebih kompleksnya karena di EEG itu nggak boleh ada rambut, harus botak, harus licin. Kenapa? Karena kalau misalnya ada rambut, ada kayak ketombe nggak bersih, itu akan ada namanya noise, karena noise-nya lebih banyak. Dan di gelombang otak itu sinyalnya tuh banyak, ada alfa, beta, gamma, dan theta, dan setiap sinyal itu tuh mempunyai kriteria yang beda sama ke jantung. Misalnya dari gelombang P itu kemana, dan kalau misalnya di otak tuh gelombang alfa itu kemana gitu kan. Nah, di sini ada contoh gelombang EEG. Nah, di sini itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini tuh gelombang A itu adalah kompleks. Jadi gelombang kompleks di gelombang yang didapat. Nah, B itu lambdanya, lambda gelombang, berarti panjang gelombangnya itu berapa. C, irama. Berarti iramamu maksudnya ketika kita dipasangin alat EEG, kita berbicara itu ada suara yang keluar, itu termasuk sinyal yang ditangkap. Terus ada namanya lonjakan, gelombang tajam, lonjakan dan gelombang kompleks, pindah tidur, gelombang tajam titik, dan pembuangan polyspike. Ini lebih kompleks karena lebih susah dan juga lebih rumit banget, karena dari gelombang itu kita harus filter setiap karakteristiknya gimana. Terus juga gelombang itu nggak boleh untuk mendapatkan itu juga harus yang dikorbankan juga rambut, harus benar-benar licin, sisa kulit kepala aja nggak boleh ada ketombe dan sebagainya. Nah, di sini tuh ada kriteria gelombang EEG. Tadi saya bilang ada alfa, itu frekuensi dimiliki oleh gelombang alfa. Jadi alfa itu mempunyai gelombang frekuensi dari 8 sampai 12 siklus per detik. Gelombang ini muncul ketika seseorang dalam keadaan kesadaran penuh, berarti kita sadar atau kayak sekarang ini saya berbicara dengan mata terbuka dan kondisi mata tertutup.
mata tertutup itu bisa begini, kita berbicara, bisa juga sedang tidur dan ngigau mungkin bisa. Beta itu 14-30 siklus per detik dan muncul ketika seorang sedang dalam keadaan sadar sepenuhnya. Jadi ada alfa dan ada beta. Kalau alfa itu bisa sadar dan nggak sadar, maksudnya sadar ketika mata terbuka dan mata tertutup. Nah pasti kalau ada alfa pasti ada beta, karena ketika kita sadar di situ juga ada gelombang beta di situ. Dan di sini ada gelombang delta. Gelombang ini agak susah, bukan agak susah ya, mungkin agak jarang ditemuin. Mungkin bisa dibilang gelombang ini cuma muncul ketika dalam keadaan tidur dan sering kali muncul pada anak kecil. Mungkin karena anak kecil itu mungkin yang di bawah 5 tahun, karena kesadarannya masih belum bisa dikendalikan. Dan di sini ada gelombang theta, itu frekuensi gelombang dengan 4-7 siklus per detik dan muncul ketika dalam keadaan tidur. Nah, yang sebelum diharuskan yang harus dilakukan sebelum melakukan EEG itu adalah menghindari konsumsi obat penenang, menghindari konsumsi obat-obatan yang memberikan rasa kantuk, dan menghindari konsumsi minuman seperti teh, soda, coklat, dan kopi. Nah, di sini itu tujuannya apa? Karena nanti kita tuh pas di sana itu pasti kita tidur, kita bisa relax gitu. Jadi akan beda yang data yang didapat ketika kita memberikan rasa kantuk. Jadi antara relax dengan tidur itu beda gitu ya. Dan menghindari penggunaan conditioner krim ya, yang tadi dibilang conditioner krim, minyak, ataupun spray. Jadi apapun yang ada di sini, yang di kulit kepala kita itu harus benar-benar bersih, nggak boleh ada apapun itu, karena itu bisa menyebabkan noise. Begitupun juga dengan rombe dan kulit kepala yang gumpal gitu ya. Dan kurangi jam tidur sebelum menjalani tes EEG, karena pasien akan diminta untuk tidur ketika tes berlangsung. Nah, tidurnya ini adalah untuk relax, bukan kita ya, bukan benar-benar tidur, tapi relax. Nah, di sini agak disinggung sedikit tentang namanya peak searching algoritma. Nah, di sini itu ada peak searching. Jadi peak searching itu apa sih gunanya? Dia itu merupakan sebuah teknik algoritma untuk mencari data dengan langkah-langkah tertentu berdasarkan data yang didapat, untuk memproses data tersebut untuk menentukan keputusan ditemukan atau tidak ditemukan. Maksudnya apa? Ketika tadi data EKG dan EEG kita sudah didapat, nah kita itu harus melakukan pengolah data. Pengolah datanya itu bisa, pertama kita memfilter apa sih sinyal yang nggak dipakai. Yang kedua itu menghilangkan noise. Yang ketiga itu memperkuat sinyal yang didapat. Nah, ketika sinyal ada didapat itu baru kita buat ini dia sakit apa, ini dia sakitnya apa, dia kenapa. Itu baru dapat alasannya kenapa. Dan di sini ada algoritma Pat-Tompkins. Nah, ini hanya dipakai untuk jantung saja, karena Pat-Tompkins itu merupakan penerapan serangkaian filter untuk menyoroti konten. Maksudnya filter yang dipakai untuk mendapatkan denyut jantung. Nah, tapi dengan cepat. Karena apa? Karena di denyut jantung yang cepat, di situ gelombangnya sangat lemah. Nah, penerapan algoritma Pat-Tompkins ini untuk menghilangkan noise ada di low pass ya, maksudnya sinyal yang bawah. Nanti kayak saya lagi sedang ngomong nih dengan suara begini, ketika nanti dilihat di gelombang pasti nanti ada kayak semacam gelombang kecil terus atas. Nah, yang kecil itu kita hilangkan atau kita kecilkan atau kurangi gitu. Nah, terima kasih. Untuk dari biomedis ini merupakan sebuah, bukan hal yang baru ya dari saya sendiri, hanya ingin memberikan sebuah informasi apa itu KG, EEG, dan juga materi algoritma yang lain, gitu kan. Di sini hanya sebatas sharing-sharing saja. Jika kalian ada semacam komentar atau nggak enak, kalian bisa isi di kolom komentar. Terus juga kalau misalnya kalian merasa suka, ini bisa klik like dan subscribe. Thank you.